Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Kandang Anime. Pertanyaan tersebut ditulis dalam kolom komentar video Syekh Jati yang berjudul Q&A Syahadat di dalam Mimpi. Mari langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa arti mimpi meninggal? Dan sebelum meninggal saya membaca 2 kalimat syahadat dengan lancar sebanyak 2 atau 3 kali. Subhanallah, di dalam kolom komentar tersebut sempat aku balas, artinya bersaksi dalam kematian. Para sahabat semua, meninggal atau mati di dalam hal ini adalah bukan matinya tubuh kita ini, bukan kematian permanen manusia, tetapi matinya salah satu badan halus manusia, di mana badan halus itu dia selalu menolak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nafsu. Untuk membuka lebih luas tentang hal ini, tentang nafsu, kita buka kembali yang sudah pernah aku share beberapa waktu lalu dalam kitab Utsman bin Hasan Al-Syakir Al-Habawi, seorang ulama yang hidup di abad 13, menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu dan akal jauh sebelum Adam diciptakan. Setelah nafsu dan akal diciptakan, mereka dipanggil untuk menghadap. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan akal dan nafsu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil mereka dan berfirman. Nafsu dan akal ini adalah sisi hidup dan memiliki ruh. Nafsu ada ruhnya dan akal juga ada ruhnya, memiliki ruh. Ini sudah diciptakan sebelum Adam. Hakikat Adam adalah tubuh kita ini, dan akal serta nafsu semua juga ada di dalam diri kita. Secara singkat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil akal di dalam api neraka beberapa ratus tahun, barulah nafsu mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang penciptanya. Para sahabat semua, tetapi pada kenyataannya manusia tidak pernah bisa mematikan nafsunya, karena kematian si nafsu dalam diri manusia itu akan menyebabkan kematian manusia juga, karena itu adalah salah satu keutuhan diri manusia. Matinya nafsu, maka matilah juga manusia. Pada intinya, manusia tidak bisa mematikan nafsunya selama hidupnya, tetapi bisa mengendalikannya. Seperti contoh, ketika kita diperlihatkan siksa kubur, mungkin di dalam pengalaman spiritual kita atau di dalam mimpi kita, maka si akal langsung mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhannya. Tetapi ketika giliran si nafsu dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nafsu tidak segera mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah penciptanya. Akhirnya si nafsu dihukum. Para sahabat semua, membaca syahadat adalah bersaksi. Terdalam dari syahadat yang bisa kita ingat adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh kepada kita saat kita masih di alam rahim sang ibu. Diperlihatkan kepada kita, niscaya habislah nafsu kita saat itu. Para sahabat semua, bersaksi atas kematian maksudnya adalah bahwa seseorang yang sudah mampu mematikan nafsu di dalam dirinya atau mengendalikan nafsu dengan baik, sehingga si nafsu itu bisa mengikuti kita atau berdaulat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kondisi tersebut terjadi di dalam diri kita dan kita sadar, maka insya Allah saat itulah kita bisa menyaksikan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup kita saat ini. Kita bisa menyaksikan dalam sensasi spiritual atau pengalaman spiritual dalam kesadaran. Maka seperti itulah contoh bersyahadat. Jadi membaca syahadat di dalam mimpi itu yang menyaksikan adalah kita sendiri, dan yang membaca adalah kita sendiri. Yang menyaksikan adalah kesadaran kita, dan yang membaca itu adalah sisi batin kita. Seperti contoh, sisi batin manusia itu banyak sekali. Ada pikiran, ada akal, ada hati, ada nafsu, dan lain sebagainya. Itu semua bisa membaca, itu semua bisa berkomunikasi. Sudah satu sinergi dengan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seperti itulah
contoh bersyahadat atau menyaksikan kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itulah contoh bersyahadat atau menyaksikan kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam sensasi spiritual yang tinggi. Semoga bisa diterima. Mohon maaf jika ada kesalahan di dalam penyampaian ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.